Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Agung Intan Ratnyadewi, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pemanasan global. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global itu sendiri? Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama, semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini menjadi biang keladi dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Sumber energi di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantul kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah melebihi atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Efek rumah kaca merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau global warming, atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change, adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Berikut ini dijabarkan lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global, seperti yang pertama, energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global, karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun, yang pada saat ini kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Yang kedua, transportasi. Karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer. Yang ketiga, industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar di atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini. Yang keempat,
industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oksida ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Yang kelima, limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang terakhir, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Yang kedua, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang terakhir, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Adapun dampak dari pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tertentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Yang kedua, hujan asam. Asam hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, kerusakan tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Yang keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Yang kelima, ekologis terganggu. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Yang keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari.
Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit sehingga kanker kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi pemanasan global. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Berikut ini adalah beberapa upaya sederhana untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah terjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang terakhir, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk yang dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari tertangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Ada dua perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama yaitu Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Protokol Montreal merupakan perjanjian antarbangsa yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon HCFC. Sejauh ini 99 negara telah memulainya dari total 197 negara. Yang kedua, Perjanjian Internasional Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan limbah gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kekurangan dalam materi, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.